Hai marketeers, apa kabar? Yang kerja, yang kuliah. Are you okay? Are you fine? Semoga kita semua selalu baik-baik aja ya. Jangan lupa untuk healing. Kembali lagi bersama saya, Reza from Gen Z, teman belajar kalian untuk beberapa waktu ke depan. Welcome to Marketing to Gen Z. Kesempatan kali ini kita akan sama-sama belajar mengenai mitos seputar generasi Z. Benar nggak sih generasi Z itu orang-orang yang boros? Dan gimana sih kira-kira brand bisa memanfaatkan pengaruh dari pola hidup generasi Z yang ini? Nah, udah lihat kan aku habis lirik-lirikan sama seseorang? Kembali lagi bersama Kak Devi Atamimi selaku Institute Director dari Hill Asia. Halo Kak. Sehat? Sehat dong. Kakak sehat? Alhamdulillah. Masih semangat? Semangat terus. Masih semangat? Masih semangat. Oke Kak. Kak aku mau nanya Kak, bener gak sih kalau banyak yang bilang Gen Z itu boros? Yes and no. Gimana tuh Kak? Cerita dikit ya sekarang. Boleh ya. dong. Kalau misalnya teman-teman marketeers masih ingat di episode-episode sebelumnya, kita ngebahas bahwa Gen Z itu dibesarkan sama orang tuanya untuk selalu punya jawaban. Karena mereka selalu tanya pilihan kamu karena apa dan mengapa. Ya. Nah, ini tentunya berlaku juga terhadap cara mereka belanja. Kalau misalnya generasi sebelumnya itu mempertimbangkan produk atau brand yang ingin mereka beli itu dengan considerations yang A. Kalau Gen Z, karena mereka terbiasa untuk selalu mencari informasi, itu sebenarnya mereka adalah konsumen yang jauh lebih kritis. Dan akhirnya mereka jadi jauh lebih rasional dan fungsional. Zaman dulu kan adalah eranya di mana marketing itu adalah it's about emotional. It's true, but not enough. Karena Gen Z itu pinter. Mereka kan sering dibilang detektif ya, Gen Z itu kan ya. Digital detektif gitu kan ya. Nah, sama mereka juga melakukan digital detektif terhadap brand merek yang ingin mereka beli. Mereka sangat rasional karena mereka terbiasa untuk merasionalisasi banyak hal di hidupnya. Hence overthinking. Dan mereka kenapa juga fungsional? Karena mereka mau make sure bahwa apa yang mereka beli itu tepat, sesuai. Jadi dibilang boros sebenarnya bukan karena mereka berfoya-foya, tetapi mereka willing untuk bayar lebih banyak terhadap brand yang menurut mereka sesuai sama apa yang mereka cari. Mungkin kalau yang orang segmentasi lain gitu ya, mereka memikirkan harga adalah segalanya. Gen Z juga, Gen Z bukan berarti foya-foya, tapi kalau misalnya mereka tahu bahwa harga mahal karena ingredients yang digunakan itu adalah berkualitas misalnya, atau juga cruelty free misalnya, then they will willing to spend. Berarti kembali lagi ke cost ya Kak? Cost, bukan anak kos, bukan. Berarti wah Gitu. kayaknya mempertimbangkan cost itu adalah bagian dari Gen Z berarti Kak? Iya. Nah, kalau begitu generasi Z itu punya tendensi untuk mengobrol, mencari tahu brand-brand. Yes. Tapi untuk dirinya sendiri, apakah generasi Z juga willing untuk menyebarkan informasi yang banyak tentang dirinya Kak? Tentang dirinya. Tentang dirinya. Jadi dia kan mencari tahu ya, brand itu punya apa aja plus minusnya untuk sebelum dibeli. Tapi apakah data pribadi itu juga bisa kita sebarkan? Tidak. Gen Z itu lebih bukan secret, private. Gen Z itu lebih private loh dibanding millennials. Mereka sangat berhati-hati untuk menyebarkan identitas. Makanya kalau misalnya teman-teman marketeers perhatikan postingan Instagram deh yang gampang deh ya. Postingannya Gen Z pasti bingung.
Karena yang dikasih lihat visualnya nggak ada mukanya, ya kan? Misalnya ada mukanya distorsi, ya nggak sih, kayak blur gitu kan. Terus kalau misalnya zaman dulu di Instagram di awal-awal kan kita pakai rule of third, ya kan? Sekarang boro-boro rule of third, no rule. Gitu. Sebenarnya itu karena mereka tidak senang terlalu banyak mengobrol mengenai diri mereka sendiri. Mereka sangat-sangat private dan mereka merasa bahwa untuk mengaktualisasikan diri nggak selalu dengan selfie gitu. Nah, tapi dengan hal ini membuat Gen Z ini acuh terhadap lingkungan sosialnya nggak sih, Kak? Sangat tidak. Jadi Gen Z nih marketers ini juga sangat penting untuk digarisbawahi pada saat kita mau bikin our marketing strategy gitu ya. Gen Z itu sebagai generasi yang sangat demanding. Karena mereka kan di-demand banyak sama generasi sebelumnya ya. Oleh karena itu mereka juga punya demand yang banyak terhadap brand. Demandnya apa? Mereka merasa brand memiliki tanggung jawab juga yang besar untuk restore faith in humanity. So it's not only their task. Like I'm not the only one who has to have this burden of memperbaiki masa depan. Enggak, brand juga mempunyai tanggung jawab yang sama untuk sama-sama memperbaiki masa depan. Lewat apa? Yang paling gampang social sama environmental cost, ya. Social cost. Mereka sangat peduli dengan adanya dengan sangat minimnya inclusivity sekarang. Ada banyak sekali lah gitu kita dengar apa yang terjadi gitu ya. Sementara Gen Z ini sangat pro inclusivity. Sehingga apabila ada brand yang juga bisa sama-sama bilang bahwa I have the same cause with you, I champion inclusivity, I respect differences, itu akan membuat Gen Z merasa lebih connect sama brand tersebut. Jadi Gen Z demand ini dari brand. Sama juga terhadap lingkungan gitu. Ada banyak banget kan pasti marketers tahu Gen Z yang memprakarsai inisiatif Save the Turtle, ya kan? Segala macam lah inisiatif mengenai environmental gitu kan. Nah jadi brand juga yang memiliki inisiatif tersebut mempunyai peluang yang jauh lebih besar untuk connect dengan Gen Z. Bahkan ya Gen Z tadi tuh willing untuk bayar lebih mahal, tadi yang saya bilang to pay 10% premium kalau mereka ngerasa brand-brand tersebut itu contribute to local cost, provide happiness, promote inclusivity gitu. Berarti dari sini kita bisa melihat kalau bagaimana sebuah merek merancang strateginya itu harus berbeda dari setiap generasi ya. Betul. Berarti perlakuannya harus beda nih untuk target pasar yang Gen Z sama yang milenial sama yang Gen X harus beda. Beda. Karena kembali lagi alasan kita nih para Gen Z yang keren ini membeli suatu barang itu harus ada ya alasannya. Mungkin kedekatan secara psikologi tentang cost tadi yang 10% itu juga penting. Betul. Berarti itu ya, kita harus benar-benar memperhatikan sebenarnya segmen kita tuh siapa sih. Betul. Yang paling gampang mungkin dilihat dari kategori skincare. Mungkin karena saya perempuan ya, saya senang dengan memperhatikan skincare ya. Zaman dulu itu kalau misalnya skincare jualan, mereka promotnya adalah glowing, ya kan, brightening. Yeah. Gitu. Sementara yang sekarang menjadi tren itu adalah justru skincare yang mereka bisa menuliskan, oh saya memiliki kandungan A, B, C, D. Sehingga hasil akhirnya Gen Z udah tahu karena mereka kan juga baca. Mereka oh ini kandungan ini fungsinya apa gitu. Jadi instead of memberikan janji-janji abstrak, ya, Gen Z ini lebih mengappreciate brand-brand yang bisa memberikan janji-janji yang tangible. Atau tadi kan cost ya, juga selain cost juga misalnya ingredients, like they wanna connect with brand that has transparency, transparan aja gitu, nggak usah terlalu banyak ditutup-tutupin gitu. Mungkin kalau boleh sotoy, sesimpel dari packaging yang eco-friendly aja itu bisa membuat pembelian lebih banyak dari Gen Z. Betul. Jadi kita juga pernah bikin studi mengenai conscious living ya. Nah itu menjadi poin yang penting. Jadi banyak orang juga yang ternyata akhirnya mereka jadi lebih boros karena mereka senang dengan packaging yang eco-friendly kan. Packaging eco-friendly lebih lucu kan. Terus wah mereka udah nggak lagi harganya ternyata 150% lebih mahal daripada yang sama gitu kan. So even a good packaging is actually can be a means to connect with Gen Z. Iya. Ini kalau boleh sharing sedikit ya Kak. Temen aku punya usaha baking kue. Dia itu punya harga lebih mahal dibandingkan pasar. Tapi dia lebih laku daripada kompetitornya. Karena
dia pakai packaging yang self destruct gitu, Oh ya. pakai bagasi. Ya. Dan orang-orang willing untuk pay much more untuk beli produk itu cuman karena itu. Padahal sebenarnya mungkin aja rasanya sama-sama aja sama pasar yang lain. Yes. Tapi karena brand temen aku ini punya environmental cost, itu meningkatkan daya jual dia. Betul. Dan kembali lagi itu dari Gen Z untuk Gen Z pasarnya. Ya. Nah, tapi ada juga yang harus diingat bahwa kan tadi Gen Z digital detective ya, mereka pintar. Jadi jangan sampai brand itu mencoba untuk kayak greenwashing, like they try to claim something gitu kan, tapi sebenarnya it's not actually the real thing gitu ya. Ada juga mungkin kita soalnya ngelihat oh ya ini mereka klaimnya adalah apa melakukan social apa cost segala macam, tapi Gen Z itu pinter loh, mereka tahu mana yang truly becoming their mission, mana yang cuma sekedar gimmick. Nah itu juga yang harus diperhatikan oleh para marketeers gitu. Jangan sampai malah jadi backfire, malah Gen Z-nya nanti jadi rame gitu kan di sosial media, malah protes gitu loh, katanya begini tapi kok malah begini gitu. Kembali lagi tipsnya udah dicatat. Ini sangat insightful Kak. Ya. Kira-kira terima kasih. closing statementnya apa nih Kak? Closing statementnya adalah jadi to connect with Gen Z, remember that they are very very smart and they are very practical and also rational. Jadi make sure bahwa brand yang kita kampanyekan, all the marketing strategy that we develop itu menganut paham yang sama, transparansi, dan pick a cause guys. If you have a very noble and good cause dan itu adalah selaras dengan your brand positioning, dijamin Gen Z-nya akan nempel. Habis ini namanya Deviat Indonesia. Terima kasih Kak sudah menyempatkan waktunya lagi nih untuk ngobrol-ngobrol tentang generasi Z, brand dan juga mungkin purchasing power Yes. dari Gen Z. Terima kasih sudah memberikan insight yang sangat oke nih untuk teman-teman brand juga generasi Z. Mungkin sekian untuk episode kali ini. Untuk episode selanjutnya kira-kira kita bakal ngebahas apa lagi nih Kak? Penasaran? Penasaran? Stay tune di YouTube Marketeers TV. Saya Reza dan Kak Devi pamit undur diri. Sampai bertemu lagi. Bye-bye. Bye-bye.